Gempa bumi bermagnitudo 6,4 kembali mengguncang Pacitan. Terjadi gempa bermagnitudo 6,1 yang mengguncang Tuban. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 melanda di perairan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saudara, pada pukul 16:48 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi. Gempa bumi kembali terjadi di wilayah Aceh. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang sejumlah wilayah di Bengkulu. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Lagi-lagi, bumi Nusantara bergetar. Kali ini datang dari ujung barat Indonesia. Ketika alam berbicara, manusia seringkali terkejut. Gempa datang tanpa aba-aba, dalam hitungan detik segalanya berubah. Namun, di tengah kepanikan, ada satu hal yang harus kita pegang. Tetap tenang, karena ketenangan adalah langkah pertama untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Banjir besar kembali melanda Jakarta, menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Sejumlah kawasan terendam air dengan ketinggian mencapai 2 meter. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam seperti gempa, bumi, banjir, dan tanah longsor, hingga letusan gunung berapi. Banyaknya bencana yang terjadi membuat pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk menangani penanggulangan bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu rahayu. Perkenalkan, nama saya Felix Tenalozega dengan NIM 2401-1110-0070. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Animatu Zahra Julia Eka Putri dengan NIM akhir 36. Saya Febriani Evarina Koko dengan NIM 240111000216. Nama saya Sifatul Jannah dengan akhiran NIM 96. Perkenalkan, nama saya Pramudita Stanirum dengan NIM akhir 006. BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara nasional. BNPB dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai bencana yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api dunia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga sering mengalami banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Karena tingginya risiko bencana tersebut, pemerintah membentuk BNPB agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan lebih efektif. BNPB memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya. Dasar hukum utama BNPB adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penanggulangannya. Bencana mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Setelah itu, BNPB juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB termasuk lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adanya dasar hukum tersebut sangat penting agar BNPB memiliki kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia memiliki tugas utama, yaitu penanggulangan bencana. Tugas pertama BNPB adalah pencegahan bencana. BNPB memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenai mitigasi bencana di Indonesia agar masyarakat siap menghadapi bencana di Indonesia. Kedua adalah penanganan darurat saat terjadi bencana. BNPB melakukan proses evakuasi kepada korban serta mendirikan posko pengungsian dan juga menyalurkan bantuan logistik kepada korban. Ketiga adalah rehabilitasi dan
rekonstruksi setelah bencana terjadi. BNPB membantu memperbaiki fasilitas umum serta membantu masyarakat agar menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan BNPB memiliki kewenangan bekerjasama dengan pemerintahan daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, BNPB memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat terkait potensi terjadinya bencana. Nah, salah satu isu aktualnya adalah bencana banjir. Di mana bencana ini masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, lalu kerusakan lingkungan akibat sampah dan juga penebangan hutan, serta saluran air yang buruk. Pada saat terjadi banjir, BNPB memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat, di mana BNPB bekerjasama dengan pemerintah dan juga relawan untuk mengevakuasi korban, serta memberikan bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, dan juga tempat pengungsian. BNPB juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi bencana, agar masyarakat dapat lebih waspada lagi. Menurut kelompok kami, BNPB telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam penanganan banjir. Namun masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Beberapa masyarakat masih banyak yang sering membuang sampah sembarangan, yang mana hal itulah yang menyebabkan saluran air dapat tersumbat dan makin memperparah banjir. Oleh karena itu, penanganan bencana atau penanggulangan bencana itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan saja, namun juga memerlukan kerjasama dari masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa BNBP merupakan lembaga negara yang memiliki peran sangat penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. BNBP memiliki tugas mulai dari pencegahan bencana, penanganan darurat, hingga rehabilitas pasca bencana. Dengan adanya BNBP, penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan cepat. Menurut kelompok kami, masyarakat juga harus ikut berperan dalam mengurangi risiko bencana dengan menjaga lingkungan dan mematuhi arahan pemerintah. Demikian video presentasi dari kelompok kami mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're she